Gerah, Kapoltabes Medan press rilis kematian tahanan Polsek Sunggal, di mana ada dugaan dianiaya petugas. Selamat sore rekan-rekan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan sore hari ini, rekan-rekan sekalian, kita akan press release terkait kasus yang ditangani oleh rekan-rekan unit reskrim Polsek Sunggal, yaitu tentang curas. Jadi rekan-rekan pasti pernah dengar semua, yaitu pada tanggal 8 September 2020 sekitar pukul 23.00 itu ada curas yang dilakukan oleh 8 orang dan atas informasi dari masyarakat kita dapat mengamankan 8 orang tersebut, di mana modusnya adalah mereka ini memakai seragam dan identitas Polri serta BNN untuk beroperasi di jalanan, menangkap orang, memaksa mengambil kendaraan, menangkap orang yang diduga memakai narkotika, dan kemudian dimintain uang di jalan. Jadi pada saat diamankan, mereka berhasil merampas satu kendaraan roda 2. Setelah kita amankan dari hasil pemeriksaan bahwa tersangka utama atas nama saudara Budi, dia mengakui bahwa sebelumnya sudah 3 kali dia beroperasi menangkap orang dan yang diduga menggunakan narkotika dan dimintain sejumlah uang dengan alasan agar tidak diproses secara pidana. Kenapa ini perlu kita rilis lagi, rekan-rekan sekalian? Karena penyidik kita dari 8 orang tersangka ini ada 3 orang yang sakit. Kemudian yang 2 orang meninggal dunia. Kemudian dari keluarganya menyatakan tidak mau atau menerima bahwa tersangka ini meninggal karena sakit. Dibuktikan dengan surat pernyataan bahwa mereka menolak untuk diotopsi, gitu ya. Menolak untuk diotopsi. Jadi yang menarik di sini adalah setelah membuat pernyataan, kemudian mereka membuat laporan polisi ke Polda Sumatera Utara, yaitu keluarga dari almarhum Joko, melaporkan bahwa sudah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh penyidik daripada Polsek Sunggal. Ternyata dari pemeriksaan internal kami bahwa hal tersebut tidak pernah terjadi. Hasil pemeriksaan sementara, termasuk keterangan-keterangan yang disampaikan oleh rekan-rekan daripada almarhum tersangka tersebut. Kita hadirkan sekarang ada 4 orang, karena ada satu yang masih dirawat. Tersangka utama atas nama Budi ini yang bersangkutan, tersangka atas nama Budi ini sudah 3 kali dihukum. 2 kali dihukum di Lubuk Pakam dan 1 kali di Tanjung Gusta. Jadi ini udah residivis saudara Budi ini, dan sekarang dia dirawat. 3 kali kemarin pada saat kita proses juga modusnya sama. Pada saat jadi tersangka di rumah sakit terus kerjaannya, ngakunya sakit terus. Rekan-rekan sekalian, agar lebih clear, saya mempersilahkan rekan-rekan untuk secara langsung bertanya kepada tersangka, apakah betul hasil pemeriksaan itu mereka di bawah tekanan atau enggak terkait dengan penyiksaan yang dilakukan oleh penyidik yang dilaporkan oleh keluarga daripada almarhum saudara Joko ini. Jadi rekan-rekan sekalian, apabila tidak terbukti apa yang disampaikan, karena dari awal pihak keluarga sudah menyatakan menerima dan menandatangani surat keberatan untuk diotopsi,
Kalau memang tidak terbukti, kami akan secara internal koordinasi dan kemudian kami akan konsultasi dengan bidang hukum Polda. Kalau perlu akan kita laporkan balik. Kalau perlu akan kita laporkan balik. Saya persilakan rekan-rekan media untuk bertanya langsung kepada rekan-rekannya yang ada di sini 4 orang ini, karena mereka selalu bersama kemana-mana, pemeriksaan di dalam sel atau di RTP di Polsek Sunggal, mereka selalu bersama-sama. Silakan rekan-rekan boleh tanya apakah ada penyiksaan atau penganiayaan yang dilakukan oleh rekan-rekan penyidik dari Polsek Sunggal. Ada yang mau nanya langsung kira-kira? Ada riwayat apa ini Pak yang Jadi yang almarhum saudara Joko ini, dia sudah 5 kali dirawat. Dan terakhir dirawat selama 5 hari sebelum meninggal. Penyakit apa Pak? Itu rekam medisnya ada, tapi kami tidak bisa menyampaikan di sini terkait dengan rekam medisnya. Kemudian yang kedua, almarhum tersangka saudara Rudi, ini sudah 2 kali juga dirawat di rumah sakit yang sama. Apa ada terindikasi karena otoritas Pak? Itu saya nggak berani menyampaikan seperti itu karena itu analisa dokter. Pak Kapolres, informasinya tadi pihak LB ada ke Polsek Sunggal untuk meminta tanda tangan dari kuasa dari saksi-saksi yang benar merasa dipersulit. Apa benar Pak? Mereka sudah ada kuasanya. Mereka sudah ada kuasanya dari LB mana tadi ya? Masuk untuk menjadi kuasa. Rekan-rekan boleh tanya langsung. Dari awal mereka sudah ada kuasanya. Dan sampai saat ini belum dicabut ya. Sampai saat ini belum dicabut. Kita mempersilahkan aja kalau yang tersangkanya mencabut kemudian menunjuk penasehat hukum lain atau pengacara lain, silakan, tidak ada masalah. Dari pihak LB ya, itu Pak kemarin Pak yang tadi ke Polsek Sunggal. Iya. Nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah. Mereka sudah ada penasihat hukumnya sendiri dan sampai saat ini belum dicabut. Mereka merasa dipersulit Pak, apa benar Pak? Dipersulitnya gimana ya? Mereka ingin meminta tanda tangan dari saksi-saksi untuk sebagai kuasa hukum. Ada permintaan nggak dari saksi-saksi yang lain ini? Mereka punya pengacara sendiri. Acara Prodio maksudnya gitu Pak? Hah? Dari kita. Mereka punya pengacara sendiri. Kalau ada pengacara lain datang, ya koordinasi sama pengacaranya yang sudah ada. Itu bukan ranah kita untuk siapa yang harus ditunjuk, bukan. Biar tersangkanya sendiri yang menunjuk. Pak, apakah nanti akan ada otopsi ulang? Kita lihat aja dari laporan bedanya, dari hasil pemeriksaan, semuanya otopsi ulang nggak ada masalah. Bukan otopsi ulang, belum pernah dilakukan otopsi karena dari pihak keluarga keberatan awalnya. Kemudian dia melaporkan secara pidana rekan-rekan penyidik ke Polda Sumatera Utara. Surat pernyataan menerima tidak mau diotopsi sudah dibuat. Tiba-tiba membuat laporan. Rekan-rekan boleh tanya langsung kepada rekan-rekan tersangka yang lain. Saya persilahkan karena mereka selalu bersama-sama. Temanmu yang meninggal tahu namanya siapa? Abang kandung saya Pak. Berarti ini adik kandungnya? Jadi kamu adik kandungnya daripada yang meninggal? Kakakmu meninggal dianiaya nggak sama penyidiknya? Abang saya meninggal bukan karena dipukuli polisi. Abang saya meninggal karena sakit. Siapa namanya, Bang? Dr. Dedi Kurniawan. Oh, berapa kali dirawat dia? Dirawat di rumah sakit 5 kali. Udah gitu dirawat 4 kali. Oh, Sakit apa? Sakit apa Bang? Sakit demam. Demam. Ya. Sebelumnya ada punya riwayat sakit paru-paru atau yang lainnya? Dia benturan kepala sendiri, ada benturan macam angin gitu. Kayak gitu. adik kebetulan adik kandungnya langsung. Atas nama siapa Bang? Apa Bang nama Abang siapa Bang? Nama saya Edi Saputra. Edi Saputra. Jadi jadi keberatan keluarga apa yang setahu Abang Bang? Keluarga saya. Ya. Ya.
Keluarga saya tidak tahu kalau dia membuat kayak seperti ini. Jadi terkait keluarga abang yang keberatan itu, Karena kalau keluarga saya bilang bahwasannya kalau polisi itu memukuli. Tapi saya bilang di sini nggak ada memukuli polisi. Kamu barengan terus nggak? Satu sel terus nggak bakal kamu? Barengan terus. Oh. berarti nggak benar ya bang ya? Ya, Memang benar ya nggak pernah dianiaya sama polisi ya, nggak ada. Yakin kamu ya? Yakin. tanpa ada ini ya, tanpa dipaksa ya. Demikian laporan Media Corruption Bureau Medan Heri Setiawan disampaikan Medan tanggal 14 Oktober tahun 2020. Cukup? Cukup. Nah, kasih ya.